perbuatan yang ia lakukan. Hadis muttafaqun alaih. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Yang pertama, kita akan sedikit mencoba untuk mengenal sahabat bernama Ubadah ibni As-Samit. Pada hadis yang pertama kita sudah mengenal sahabat yang bernama Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal. Hadis kedua kita akan mencoba untuk sedikit mengenal sahabat yang mulia Ubadah ibni As-Samit radhiyallahu ta'ala, juga dari kalangan Ansar. Ya, Mu'adz ibnu Jabal dari kalangan Ansar, Ubadah ibnu Samit juga dari kalangan Ansar, dari Bani Al-Khazraj radhiyallahu anhu. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an termasuk di antara sahabat-sahabat Ansar yang pertama-tama masuk ke dalam Islam setelah Islam sampai di kota Madinah. Bahkan dicatat dalam sejarah, beliau adalah salah satu di antara 12 pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW. 12 pemimpin dari kalangan Ansar yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin masing-masing kabilah mereka di malam Bai'at Aqabah yang kedua. Ini kejadian atau sejarah di baiatnya Rasulullah SAW di Aqabah, yakni di Mina di musim haji, di malam hari. Ini merupakan sejarah yang sangat terkenal dan ini merupakan awal sejarah jayanya Islam, ya, di mana di malam itu Nabi SAW membaiat orang-orang Ansar. Ada 2 kali baiat Aqabah, yang pertama kemudian yang kedua. Yang paling terkenal adalah yang kedua, karena di malam baiat Aqabah yang kedua ini dihadiri oleh puluhan utusan dari orang-orang Ansar yang mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah, dan di malam itu terjadi kesepakatan yang sangat bersejarah yang ia merupakan titik awal jayanya Islam. Di malam itu, setelah mereka melakukan baiat dan Abbas bin Abdul Muttalib kala itu juga hadir, padahal beliau belum masuk Islam. Beliau ingin memastikan sejauh mana kesiapan orang-orang Yathrib yang nanti kota ini berubah menjadi Madinah, kesiapan orang-orang Madinah untuk menampung keponakannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kesiapan mereka untuk meminta Muhammad pindah ke tempat mereka, kesiapan mereka di dalam membela beliau nantinya. Karena sekalipun beliau dimusuhi di kota Mekah, hendak dibunuh di kota Mekah, akan tapi kabilahnya Bani Abdi Manaf tetap terus menjadi orang-orang yang membela beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai akhir-akhir masa dakwah di kota Mekah beliau masih selamat. Sehingga tatkala Abbas menyadari bahwa orang Yathrib, orang Madinah ingin Nabi pindah ke tempat mereka dan siap membela Muhammad SAW, maka beliau sebagai seorang paman yang juga menyayangi Muhammad SAW, sekalipun belum masuk Islam saat itu, beliau ingin memastikan sejauh mana kesiapan orang-orang Ansar ini secara mental mereka. Kalau mungkin secara kekuatan tentara, persenjataan, bangsa Arab tidak asing bagi mereka kekuatan orang-orang Madinah. Tapi beliau ingin memastikan sejauh mana keberanian, sejauh mana kesungguhan, sejauh mana mental mereka untuk melindungi Muhammad. Nanti kalau Muhammad berpindah dari kota Mekah menuju Madinah. Maka beliau pun hadir, dan saat itu pembicaraan dilakukan dengan cepat, karena disampaikan juga di awal pertemuan, siapa yang hendak berbicara, maka berbicaralah dengan singkat. Tidak perlu panjang-panjang. Dikhawatirkan perkumpulan kita ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena jumlah mereka cukup banyak, kala itu disebutkan 80-an, ya. Ada juga perwakilan dari kalangan wanita.
Maka subhanallah terjadi baiat yang sangat bersejarah tersebut, ya, kesepakatan untuk menerima Nabi dan para sahabat, menjadikan Madinah sebagai pusat nantinya penyebaran dakwah Islam, dan Nabi SAW diminta untuk pindah ke sana dan para sahabat diminta untuk pindah ke sana, dan mereka siap untuk mengorbankan apapun yang mereka punya untuk membela Nabi SAW. Ya, di mana terjadi kesepakatan kala itu mereka sebelum membaiat, mereka mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami sadar bahwa tatkala kami menerimamu, kami masuk Islam, kami akan mengorbankan semua apa yang kami punya. Harta kami akan habis. Orang-orang mulia di kalangan kami mungkin akan terbunuh. Anak-anak kami juga demikian. Kami bertanya kepada Anda, ya Rasulullah, jika seandainya kami lakukan itu semua, apa kiranya yang kami dapatkan, ya Rasulullah? Apa yang kami dapatkan? Maka Nabi SAW kala itu mengatakan, jika seandainya kalian tunaikan semua poin-poin baiat yang akan kita sampaikan ini, maka untuk kalian surga. Untuk kalian surga. Maka akhirnya mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ulurkan tangan Anda, kami akan korbankan itu semua demi untuk mendapatkan surga. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, satu persatu di antara mereka berbaiat malam itu dengan cepat. Ya, di malam-malam, di saat para jamaah haji masih bermalam di mana? Di Mina. Jadi benar-benar di musim haji. Ya. Kemudian setelah selesai baiat semuanya, maka Nabi SAW memilih 12 perwakilan tokoh dari setiap suku. Dari setiap kabilah. 12 tokoh ini, kata Rasulullah SAW, bertanggung jawab dengan semua anggota sukunya, dengan semua anggota kabilahnya. Dia jadi pemimpinnya. Berarti memang yang dipilih ini adalah orang-orang mulia, orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Bahkan Nabi sampai mengatakan, sesungguhnya aku pilih kalian, aku angkat kalian menjadi pemimpin kalian, sama seperti 12 hawari dari sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Dan salah satu di antara 12 mereka ini adalah sahabat yang mulia, yang kita baca riwayat hadisnya, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau adalah seorang yang tidak takut dan tidak segan dengan siapapun dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini Ubadah bin As-Samit. Beliau berperawakan tinggi, besar, kemudian memiliki wajah yang ganteng. Beliau disebutkan pernah berbaiat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk tidak gentar menyampaikan kebenaran dan tidak takut dengan celaan siapapun yang mencela. Ini baiat yang beliau ambil dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tatkala beliau melihat beberapa kesalahan sekalipun dari seorang tokoh di masa itu atau pimpinan di masa itu dan beliau lihat dengan mata kepala beliau sendiri, maka beliau tidak segan-segan untuk apa? Menegurnya. Beliau tidak segan-segan untuk meluruskannya. Ini di antara sifat yang sangat menonjol dari sahabat yang mulia Ubadah. Sampai disebutkan dalam satu kejadian, karena beliau setelah negara Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan semakin meluas, ya semakin luas, maka akhirnya beliau pindah ke Syam. Beliau pindah ke Syam, diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Syam. Dan tepatnya beliau menetap di Palestina. Ada beberapa orang yang diutus oleh Umar bin Khattab dari kalangan Ansar, 4 orang dari kalangan Ansar untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Syam. Salah satu di antaranya adalah Ubadah bin As-Samit ini. Karena disebutkan tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka sahabat-sahabat Ansar yang menguasai Al-Quran ada beberapa orang, di antaranya adalah Ubadah bin
As-Samit radhiyallahu taala. Maka beliau pun pindah ke Syam. Kemudian dalam satu kejadian di Syam, beliau kala itu sedang duduk di sebuah majelis. Di sebuah majelis. Ketepatan waktu itu gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah meninggalnya Yazid bin Abi Sufyan, saudara atau abangnya Muawiyah, yang diangkat gubernur oleh Abu Bakar dan juga dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, maka setelah Yazid bin Abi Sufyan meninggal, maka yang menggantikan gubernur Syam ditunjuk oleh khalifah adalah Muawiyah, adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka subhanallah, dalam majelis itu ketepatan di hari Jumat, Jumat. Setelah azan dikumandangkan, maka khatib naik ke atas mimbar. Tiba-tiba khatib dalam khutbahnya memuji gubernur yang ada di bawah. Memuji-muji gubernur yang ada di bawah. Ya, ini siapa gubernurnya? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Dia puji-puji gubernur ini. Maka seketika Ubadah bin As-Samit bangkit, berdiri, kemudian mengambil pasir, kemudian menaburkannya di mulut khatib. Menaburkannya di mulut khatib. Ini kita ceritakan, bukan untuk antum contoh. Karena kedudukan Ubadah tidaklah sama dengan kedudukan antum. Ngaca. Tapi kalau ada di antara kita yang kedudukannya, kemuliaannya dihormati, dimuliakan, disegani, punya keilmuan yang sangat luar biasa, bisa lakukan itu. Tapi ngaca. Maka beliau bangkit, kemudian beliau taburkan pasir di mulut sang khatib. Maka Muawiyah kala itu marah. Kemudian terjadi pembicaraan setelah itu antara Muawiyah dengan Ubadah. Maka Ubadah mengatakan, Anda tidak hadir tatkala saya berbaiat dengan beberapa orang di hadapan Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran dan tidak takut dan segan kepada celaan siapapun yang mencela. Dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-maddahin fahthu fi afwahihim at-turab." Nabi bersabda, kalau kalian mendengar orang-orang yang suka memuji-muji orang lain, maka taburkan di mulutnya apa? Pasir. Itu sabda Rasulullah. Dan Anda, tatkala Nabi berbaiat, tatkala aku berbaiat kepada Rasulullah untuk melakukan dan menyampaikan kebenaran dan tidak takut dan segan kepada celaan siapapun yang mencela, Anda saat itu tidak hadir, wahai Muawiyah. Saya hadir. Saya laksanakan itu perintah. Ya tentunya, sebagaimana kita katakan, kita jangan melihat kepada perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Ubadah bin Samit. Karena tentunya beda ya. Bahkan kita mencoba untuk membandingkan kita dengan beliau saja, ya tidak mungkin. Beliau adalah satu dari 12 tokoh yang dipilih oleh Nabi untuk memimpin orang Ansar di malam Bai'atul Aqabah yang kedua. Kita siapa yang milih kita? Nah, ini Ubadah bin As-Samit. Tapi yang perlu kita perhatikan ini adalah pelajaran larangan Rasulullah SAW kita untuk memuji-muji orang lain. Karena pujian itu, kata Rasulullah SAW, membinasakan sahabatmu. Tatkala Nabi SAW mendengar seorang Muslim memuji-muji temannya, maka Nabi bersabda, "Laqad qata'ta zahra sahibik." Kamu ini telah memutus, menghancurkan, merusak punggung temanmu. Dengan apa? Pujian. Mungkin kadang-kadang ada seorang hamba yang dalam melakukan sebuah ibadah, niatnya lurus. Tapi tatkala datang pujian, berubah niatnya. Karena takdir Allah SWT menentukan, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali suka dipuji. Suka dipuji. Karenanya Nabi mengatakan, kalaupun seandainya kalian hendak memuji temanmu, terpaksa engkau harus memuji dia, maka katakan, nahsibuhu kadzalik
wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allah min ibadihi ahad. Yang kami tahu tentang si fulan sebagaimana yang saya sampaikan. Dan Allah yang maha tahu tentang dia sebenarnya. Dan aku tidak akan mensucikan siapapun dari hambanya di hadapan Allah. Tapi begitulah yang aku tahu. Masalah di luar pengetahuanku aku serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Itu kalau memang harus dipuji. Tapi bagusnya memang tidak usah dipuji. Karena orang kalau sudah dipuji berubah. Minimal wajahnya berubah. Raut wajahnya itu apa? Berubah. Sehingga kadang-kadang para ikhwah, orang yang tadinya lurus niatnya kemudian dipuji, niatnya berubah, nantinya dia tidak akan semangat melakukan ibadah kecuali kalau dipuji. Kalau tidak dipuji, dia tidak semangat. Kalau belum ada pujian, dia tunggu-tunggu pujian. Kalau belum ada pujian, dia istilahnya dia pancing-pancing orang untuk apa? Memuji. Lurus, rusak niatnya. Makanya Nabi SAW katakan, sungguh engkau telah memotong punggung temanmu. Karenanya orang yang melakukan kejahatan kepada saudaranya, sedangkan ia tidak menyadari, Nabi perintahkan untuk apa? Menaburi wajahnya dengan apa? Dengan pasir. Ini tentunya sunnah yang sulit ya kita lakukan ya. Tapi intinya kita ambil pelajaran, jangan suka muji orang lain. Masya Allah antum, 2 jempol untuk antum. Masya Allah, angkat kaki, angkat tangan sama antum, luar biasa antum solehnya. Akhirnya rusak, hatinya rusak. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah meninggal di Palestina pada tahun 34 Hijriah, tutup usia 72 tahun radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini sahabat yang mulia bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kunyahnya Abul Walid Al-Ansari. Al-Imam Az-Zahabi tatkala menyebutkan namanya, beliau mengatakan Al-Imamu Al-Qudwah. Seorang imam dan panutan umat. Jadi kita katakan sebagaimana tadi bahwa ia termasuk sahabat yang memiliki keilmuan yang luas. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, tatkala Nabi meninggal dari kalangan Ansar tidak banyak yang menguasai Al-Qur'an, yang menghafal seluruh Al-Qur'an kecuali beberapa orang sahabat. Disebutlah Mu'adz bin Jabal, disebutlah Ubay bin Ka'ab, ya. Disebutlah Ubadah bin As-Samit ini. Ya, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bahwa Rasul kita yang mulia bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Man, barang siapa, siapapun ini, apakah ia hidup di timur, di barat, di utara, di selatan, dan hidup kapanpun, tidak melihat bagaimana fisiknya, tidak melihat dia berada di belahan bumi yang mana, tidak melihat kapan waktunya, yang penting dia hidup di atas muka bumi. Kemudian dia bersaksi, yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Artinya dia bersyahadat. Statusnya muslim. Kemudian dia juga bersaksi dengan persaksian yang kedua, bahwa Isa putra Maryam adalah hamba dan Rasul Allah. Dan dia juga bersaksi terkait dengan Isa ini penciptaannya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Penciptaannya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. yakni perintah diciptakannya Nabi Isa disampaikan oleh Jibril kepada Maryam, dan ruh, nyawanya itu nyawa yang diciptakan oleh siapa?
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini ini. Kemudian yang ketiga yang dia yakini juga, dia berkeyakinan, bersaksi bahwa surga itu hak. Surga itu ada. Nyata. Surga itu adalah sesuatu yang dia yakini merupakan tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga ada, karena ada sebagian orang berkeyakinan surga tidak ada. Kemudian yang ke berapa? Keempat, dia juga berkeyakinan an-naru haq. Neraka itu hak, ada. Karena juga ada sebagian orang berkeyakinan neraka tidak ada. Jadi dia meyakini surga ada. Ada tempat yang namanya surga, di dalamnya ada nikmat-nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Kemudian ada tempat namanya neraka, di dalamnya ada siksa disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak beriman, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ini semua benar. Maka coba perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu jannah. Allah pasti akan memasukkan hamba ini ke dalam surga ala makana minal amal. Sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Hadis muttafaqun alaih. Sekarang kita akan mencoba untuk menjelaskan hadis yang sangat luar biasa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Pertama, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Para ulama kita rahimahumullahu taala menjelaskan dari sisi peribahasa, nahwu. Dari sisi undang-undang bahasa Arab. Mereka mengatakan bahwa huruf yang ada di kalimat syahadat kita, huruf la, huruf nafi. Ini mereka mengatakan diistilahkan dalam i'rab dengan la an-nafiyah lil jins. Huruf la yang tujuannya adalah menafikan semua jenis yang dikandung oleh kalimat yang akan dinafikan oleh huruf ini. Maka disebut dengan la nafiyah lil jins. Kemudian la nafiyah lil jinsi ini fungsinya dalam ilmu nahwu sama seperti fungsi inna. Sama seperti fungsi inna. Di mana inna dalam pembahasan ilmu nahwu menasabkan isim, merafa'kan khabarnya. Contoh ada kalimat jumlah ismiyah disusun dari mubtada dan khabar. Misalnya Muhammadun nabiyyun. Muhammad adalah seorang nabi. Maka tatkala jumlah ismiyah yang dirangkai, yang disusun dari mubtada dan khabar ini apabila dimasuki huruf inna, maka Muhammad menjadi isim inna, tadinya mubtada dan khabar, maka tatkala masuk inna, maka Muhammad menjadi isim inna, sedangkan Nabi menjadi khabar inna. Dan harakatnya berubah. Harakatnya apa? Berubah. Tadinya Muhammadun Nabiyyun, Muhammad adalah mubtada marfu, kemudian Nabiyyun adalah khabar marfu, maka tatkala dimasuki inna, maka Muhammad menjadi isim inna mansub, sedangkan Nabi jadi khabar inna marfu. Jadi kalimatnya berubah harakatnya, inna Muhammadan nabiyyun. Jadi sesungguhnya Muhammad adalah seorang nabi. Ini terkait dengan undang-undang bahasa Arab. Kita kembali kepada syahadat kita. Tatkala la fungsinya sama seperti inna, berarti harus ada isim dan harus ada isim la dan harus ada khabar la.
sama seperti harus ada isim inna, harus ada khabar inna. Jadi kalau tidak ada, antum harus cari. Kalau tidak ada, antum harus cari. Karena khabar mubtada atau isim dan khabar inna ini sebagai satuan yang tidak boleh tidak ada dalam jumlah. Kalau seandainya dia tidak ada dan tidak ditemukan, berarti jumlah tadi belum disebut jumlah mufidah. Belum jumlah yang bisa dipahami apa? Maknanya. Yani kalimat yang tidak ada gunanya. Karena belum bisa dipahami. Contoh, Muhammad tadi, kalau tidak ada Nabi, ini belum bisa dipahami. Muhammad apa? Muhammad penjual sate. Muhammad pedagang kain. Muhammad yang baru datang. Muhammad yang hidup tahun berapa? Tapi tatkala disebut Muhammadun Nabiyyun, maka jadi jumlah yang bisa dipahami. Muhammad maksudnya adalah Muhammad adalah seorang Nabi. Titik. Tapi kalau Nabi atau khabar mubtada'nya belum ditemukan, berarti jumlah tadi belum bisa dipahami. Karenanya tatkala la fungsinya seperti inna, maka kita harus menentukan isim la dan kita juga harus menentukan khabar la. Sama seperti kita harus menentukan isim inna dan kita harus menentukan khabar inna. Kalau tidak maka jumlahnya belum mufidah. Ini dalam aturan undang-undang bahasa Arab. Maka subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga tatkala kita mengatakan la fungsinya seperti inna, maka isim setelah la harus mansub. Maka kita baca apa? Harus fathah dia. Walaupun kata fathah ini kurang tepat. Tapi saya sampaikan fathah karena mungkin sebahagian kita mansub. Apa maksudnya? Maka kita katakan fathah. Walaupun mansub itu tidak mesti fathah. Tanda mansub itu bisa harokat. Tanda mansub itu bisa huruf. Ini undang-undang dalam bahasa Arab. Maka tatkala kita mengatakan bahwa la fungsinya seperti inna, maka isim setelah la harus mansub. Lebih mudah kita katakan harus berbaris fathah untuk memudahkan. Makanya kita ucapkan apa? La ilaha. Maka tidak boleh la ilahu. Nggak boleh. Karena bertentangan dengan undang-undang bahasa Arab. Seperti tadi Muhammadun Nabiyyun. Kalau tidak ada inna, benar Anda baca Muhammadun Nabiyyun. Tapi kalau sudah inna, Anda membacanya inna Muhammadun Nabiyyun, total salah. Harus baca inna Muhammadan. Ini undang-undangnya. Ya, makanya kita membacanya la ilaha. Karena apa? La fungsinya sama seperti inna. Maka isim setelah la adalah fathah atau mansub dan fungsinya dalam i'rab adalah ismu la. Isim la. Sekarang kita harus cari khabarnya. Kita cari khabarnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita harus cari khabarnya. Tatkala kita perhatikan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus cari khabarnya sekalipun khabarnya mahdzuf. Sekalipun khabarnya tidak tertera secara tulisan. Tapi kita pastikan itu khabar karena tidak mungkin tidak. Harus ada khabarnya. Kalau kita katakan tidak ada khabarnya, berarti jumlahnya belum mufidah. Maka para ulama mengatakan khabarnya mahdzuf muqaddar. Mahdzuf dihapus dan diperkirakan di situ. Apa khabarnya? Haqqun. La ilaha haqqun. Kalau ditanya, wah berarti ditambah. Bukan ditambah, tapi ini memahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Harus ada khabarnya. Kalau tidak ada khabarnya, maka dia tidak sempurna. Maka para ulama mengatakan, khabar la adalah kalimat mahdzufun muqaddar. Yakni haqqun. La ilaha haqqun. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Walaupun ada sisi lain sebenarnya dari sisi awam.
dari sisi Arab, tapi yang paling tepat secara makna adalah yang saya sebutkan. La ilaha haqqun, tidak ada ilah yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Ilah artinya ma'bud. Ilahun dalam bahasa Arab artinya yang disembah. Karenanya jangan kemudian kita salah di dalam memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah." Surat apa? Ayat halaman terakhir, Pak ya, jadi halaman terakhir. Baik. Az-Zukhruf, Allah berfirman, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah ilah di langit dan ilah di bumi. Dialah Allah ilah di langit dan ilah di bumi. Bagaimana cara memahaminya? Dalam bahasa Arab ilah itu artinya ma'bud yang disembah. Berarti ayat ini menjelaskan bukan Allah di langit ada, di bumi ada. Bukan itu maknanya. Tapi ilah dalam bahasa Arab artinya ma'bud. Jadi maknanya wa huwal ladzi ma'budun fis sama wa ma'budun fil ard. Dialah Allah yang disembah oleh makhluk yang ada di langit dan disembah oleh makhluk yang ada di bumi. Ini makna yang tepat. Karena ilah dalam bahasa Arab artinya ma'bud. Maka tatkala kita mengatakan la ilaha berarti la ma'budah. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah. Atau selain Allah. Ini keyakinan. Makna la ilaha illallah apabila kita sesuaikan dengan undang-undang ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu merupakan ilmu yang mesti, bahkan mungkin wajib dimiliki tatkala kita ingin mengetahui Al-Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab, hadis disabdakan Nabi, beliau orang Arab dan beliau menyampaikan dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu punya aturan, punya undang-undangnya. Punya aturan, punya undang-undangnya. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Karenanya memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW wajib memahaminya dengan apa? Dengan bahasa. Karena Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menyebutkan metode terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran, beliau menyebutkan yang pertama metode terbaik untuk mentafsirkan Al-Quran adalah mentafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat, kemudian Allah jelaskan makna ayat tersebut pada ayat yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, kalau tidak dengan metode ini, maka Quran ditafsirkan dengan perkataan Rasulullah. Perkataan Rasulullah. Tatkala Allah berfirman, Nabi menjelaskan maksud daripada firman Allah. Al-Quran ditafsirkan dengan sabda Rasulullah. Kemudian Al-Quran, metode yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dengan nukilan dari Ali bin Abi Thalib. Nukilan dari Zaid bin Thabit. Nukilan dari Abdullah bin Abbas. Nukilan dari Ubay bin Ka'ab. Nukilan dari para sahabat. Makna ayat ini adalah seperti ini. Penjelasan dari para sahabat. Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Kemudian metode yang keempat. Quran ditafsirkan dengan metode perkataan tabi'in. Seperti Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas. Dinukil dari murid-murid yang lainnya. Dari murid Anas bin Malik. Dari murid Abdullah bin Mas'ud.
disampaikan bahwa ayat ini dijelaskan oleh Mujahid, dijelaskan oleh Ikrimah, dijelaskan oleh si fulan, maknanya adalah seperti ini. Ini 4. Metode keempat. Metode kelima, Al-Quran dikembalikan penjelasannya kepada bahasa yang dipakai oleh Quran. Yakni memahami Al-Quran sesuai dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Sesuai dengan bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu dalam bahasa Arab? Contohnya kita sebutkan tadi ayat, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah ilah di langit dan dia Allah ilah di bumi. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, dialah Allah Tuhan yang ada di langit dan Tuhan yang ada di bumi. Maksudnya apa? Berarti Tuhan ada di langit dan Tuhan ada di bumi. Bukan. Kurang tepat. Akan tapi maknanya adalah ilah dalam bahasa Arab adalah ma'bud. Dialah Allah yang disembah di langit, dialah Allah yang disembah di mana? Di bumi. Jadi ilah itu artinya ma'bud, yang disembah. Jadi maknanya adalah, makna la ilaha illallah adalah la ilaha, tidak ada sesembahan. Kita sebutkan khabar mahdzufun muqaddar yang tidak ada di situ tapi di apa tadi? Di muqaddar, apa saya sebutkan tadi? Diperkirakan. Ya, diperkirakan dengan kalimat hak. Tidak ada sesembahan, ma'bud, ilah artinya sesembahan, tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak disembah selain Allah. Illallah artinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat yang agung ini, la ilaha illallah, memiliki 2 bahagian. La ilaha pertama, illallah yang kedua. La kita sebutkan tadi nafi lil jins, huruf nafi. Illallah itsbat, menetapkan. Jadi kita mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah, kita nafikan. Kita tidak mengakui sesembahan apapun. Kita tolak sesembahan apapun, kita tidak akui. Tidak batu, tidak malaikat, tidak nabi, tidak dalam bentuk apapun. Kita semuanya tolak sesembahan dan kita tetapkan sesembahan hanya milik Allah. Ini kalimat la ilaha illallah. Sehingga para ulama mengatakan rukunnya ada 2, nafi dan isbat, penafian dan penetapan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik, karena kalimat ini para ikhwah ini merupakan modal yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang hamba. Coba lihat akhir hadis kita sampaikan tadi. Kalau dia bersaksi dengan ini dan ini, Allah akan masukkan ia. Pasti Allah masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan apa? Amal perbuatan yang dia lakukan. Pasti akan masuk surga. Ini jaminan apa? Keselamatan. Orang kalau tidak punya syahadat ini, tidak ada kata selamat untuknya. Ini syahadat la ilaha illallah adalah kunci apa? Keselamatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita nikmat ini. Kita mengucapkan syahadat, status kita muslim. Nabi mengatakan Allah akan masukkan hamba tadi ke surga sesuai dengan perbuatannya. Karenanya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah teguhkan hati kita selama hidup ini di atas syahadat ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu-satunya jaminan yang kita pegang. Kalau ini lepas waliyadzubillah, maka tidak ada kata selamat. Tapi kalau ia punya ini, maka insyaallah dia selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perincian yang insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.